Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar. Di akhir pembahasan kita telah bawakan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana tatkala para sahabat setelah melewati 28 hari pengepungan, namun yang terjadi Khaybar dengan benteng-bentengnya yang kokoh, mereka masih bersembunyi di balik itu orang-orang Yahud, hingga akhirnya di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi." Di malam hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Besok aku akan berikan bendera komando perang ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kepemimpinan orang tersebut." Akhirnya para sahabat setelah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka pun tidak ada yang tidur malam tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Semuanya berharap agar dialah yang diberikan bendera komando tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya ada beberapa keterangan. Yang pertama, Rasulullah mempersaksikan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dia akan menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Akhirnya ketika esok harinya datang, para sahabat berbondong-bondong mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapakah orang tersebut, dan setiap dari mereka berharap sekiranya dialah yang diberikan bendera. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di manakah Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidak berada di lokasi pada saat itu, karena beliau sedang mengalami sakit mata. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Setelah datang, Rasulullah membacakan doa kepada Ali bin Abi Thalib, mengusapnya, memberikan sedikit air liurnya berkah, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib pun sembuh. Lalu diberikan bendera, menunjukkan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan sebentar lagi Allah akan berikan kemenangan kepadanya. Ketika Rasulullah berikan bendera ini, Rasulullah mengatakan, "Unfudh ala risik hatta tanzila bisahati thumma ad'uhum ila al-Islam." Wahai Ali, jangan terburu-buru. Kita tidak datang untuk membunuh mereka, ajak mereka terlebih dahulu untuk masuk Islam. Kalau mereka terima, itulah tujuan kita, selesai. Jangan terburu-buru sampai engkau menjumpai mereka, berbicara dengan mereka, menawarkan Islam. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang,
dia masuk Islam, dia mendapatkan petunjuk, menjadi istiqamah, menjadi seorang yang taat. Karena melalui perantaraanmu, maka hal itu lebih baik bagimu dari harta yang paling indah sekalipun di dunia ini. Rasulullah menggambarkannya, lebih baik bagimu daripada onta merah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mulai memimpin peperangan. Dan kita sudah sebutkan, muncul seorang yang bernama Marhab, seorang gladiator yang hebat. Marhab ketika keluar dari bentengnya dengan mengucapkan syair-syair yang menggetarkan peperangan pada saat itu, qad alimat Khaybar anni marhab syakis silahu batalun mujarrab idil hurub aqbalat talahab. Marhab mengatakan, semua penduduk Khaybar mengenal siapa itu Marhab, seorang yang pandai bermain pedang. Jika perang itu datang, kau akan melihat dia menyala. Ya, kalau kita menyala abangku, ya, terlihat bagaimana, ya. Jadi bahasanya yang seperti idil hurub aqbalat talahab. Jika kau melihat perang datang, dia akan terlihat berapi-api. Itu bahasa. Akhirnya sahabat diam. Muncullah sang pemimpin Abul Hasanain, Ali bin Abi Thalib. Ia pun dulu perang itu selain perang pedang juga perang verbal untuk menjatuhkan narasi dan seterusnya. Luar biasa. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaythil ghabati karihil nadhah ufihim bis-sa'i kayla sandarah. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ali mengatakan, akulah yang ibuku menamakan aku Haidarah. Haidarah ini salah satu nama untuk singa atau macan. Bagaikan singa-singa di hutan yang ditakuti oleh seluruh penduduk hutan. Ini perang narasi. Dan siapa saja yang berani menghadapiku, aku akan siap untuk memenuhi permintaannya. Akhirnya terjadilah duel, karena seperti kita sebutkan dulu perang untuk membakar semangat, dilakukan duel terlebih dahulu. Sehingga akhirnya Marhab berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu pun secara bertubi-tubi kemenangan kaum muslimin berhasil menaklukkan ada 8 benteng yang sudah kita sebutkan satu persatu hingga akhirnya benteng terakhir yang di situ ada seorang pemimpin di Khaybar yang bernama Kinanatu ibni Abi Huqayq. Kinanatu bin Rabi' ibni Abi Huqayq. Kinanatu bin Rabi' ketika dia menyaksikan sepertinya kaum muslimin tidak bisa dibendung, akhirnya dia pun mulai menawarkan beberapa hal agar kaum muslimin tidak membunuh mereka. Maka berkatalah Kinana dan juga Salam ibn Abi Huqayq memberikan tawaran kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, izinkan aku berdiplomasi denganmu. Kata Rasulullah, silakan. Ketika datang, Ibnu Abi Huqayq mengatakan, wahai Muhammad, tolong jaga darah kami, anak-anak dan keluarga kami. Sebagai imbalan, silakan ambil semua harta Khaybar. Kami akan meninggalkan Khaybar cukup dengan membawa pakaian yang menempel di tubuh kami. Akhirnya, ya sudah, Nabi SAW mengizinkan mereka untuk keluar dari Khaybar, untuk pergi dengan cukup membawa istri dan anak-anak mereka tanpa membawa harta.
Namun ketika lobby-lobby terus berjalan, di antara mereka ada yang memberikan masukan. Bagaimana kalau seandainya kami penduduk Khaybar tidak perlu keluar dari Khaybar, namun sebagai kompensasinya kami akan bekerja, karena Khaybar pada saat itu adalah lahan-lahan pertanian yang subur. Kami akan bekerja melanjutkan pertanian, dan sebagai imbalannya 50-50 kita akan berbagi dari hasil pertanian ini. Setengahnya untuk kaum muslimin dan setengahnya untuk penduduk Khaybar, Yahud. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, nuqirrukum bima aqarrakumullah. Oke, kalau memang seperti itu, karena Rasulullah juga pada saat itu disibukkan dengan banyak hal, perang dan seterusnya. Kita sudah bahas peristiwa ini tidak lama setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sedang sibuk untuk mengirim surat berdakwah kepada petinggi pemimpin-pemimpin dunia saat itu. Sehingga ketika penduduk Khaybar menawarkan hal tersebut, ya sudah. Akhirnya penduduk Khaybar pun tetap tinggal di Khaybar, namun sebagai kompensasinya tanah-tanah mereka bukan milik mereka lagi, tapi milik kaum muslimin, walaupun mereka yang mengelolanya. Dengan pembagian 50-50. Namun ketika hal seperti ini, tiba-tiba ada orang-orang yang ingin berkhianat. Ada yang sengaja menyembunyikan harta yang padahal mereka tadi sebutkan semuanya untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah Kinanah bin Rabi'. Dia menyembunyikan harta dari simpanan Bani Nadir. Jadi kita sudah sebutkan di tahun keempat Hijriah, Bani Nadir itu penduduk Madinah tadinya, orang Yahudi. Namun mereka ingin membunuh Nabi SAW, melakukan konspirasi, hingga akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Ketika mereka keluar, mereka membawa harta-harta yang dimuat di atas onta yang kita sudah sebutkan, dan berpindah ke Khaybar. Ada yang menuju Syam, tapi ada yang ke Khaybar. Nah, salah satunya Kinanah bin Rabi' ibni Abi Huqaiq. Ia menyembunyikan harta, ternyata dia telah menanamnya di bawah tanah. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mana harta Bani Nadir yang dahulu engkau bawa? Dia mengatakan tidak ada. Akhirnya Rasulullah bersumpah, gimana kalau kami menemukannya? Apakah kami akan membunuhmu? Kata Kinanah, silakan. Kalau kalian temukan, silakan bunuh aku. Susah, gak ada yang tahu. Namun begitulah kehidupan. Terkadang berita yang mengejutkan datang dari orang yang tidak pernah kita duga. Salah satu keponakannya, ponakan dari Kinanah bin Rabi', dia mengatakan, aku sering melihat Kinanah ini mendatangi suatu tempat, sering dia lama di situ. Akhirnya Rasulullah mengutus seseorang untuk mengecek tempat itu, digali, dan benar ditemukan harta yang disembunyikan oleh Kinanah. Akhirnya sebagai konsekuensi Kinanah bin Rabi' dibunuh. Kinanah bin Rabi' dibunuh. Selesailah pada saat itu dari perang Khaybar. Ada beberapa yang dibunuh dikarenakan salah satunya adalah Mahmud ibni Salamah, ada seorang sahabat. Ketika terjadi pengepungan, dia berteduh di salah satu benteng. Ketika ada sinar matahari di siang hari, terkadang di benteng ada sedikit naungan. Dan ketika dia berteduh di bawah itu, ada yang menjatuhkan roha, penggiling gandum. Itu kan berat banget, dijatuhkan dari atas. Akhirnya Mahmud bin Salamah ini meninggal. Maka dicari pembunuhnya pada saat itu, hingga akhirnya orang tersebut pun dibunuh dikarenakan dikisos, karena dia telah membunuh Mahmud bin Salamah.
Hingga akhirnya selesai. Pada saat itu Khaybar dikuasai dan harta-harta mereka sudah menjadi milik kaum muslimin. Mereka hanya bekerja, dan di sisi lain hukum perang, hukum internasional pada saat itu, wanita-wanita yang ditahan, begitu juga anak-anak yang ditawan, mereka menjadi budak. Jadi kita harus paham, banyak orang-orang sekarang yang tidak mengerti konsep sejarah, lalu mereka menuduh Islam itu melakukan perbudakan. Karena di dalam hukum Islam kita tidak pungkiri banyak hukum-hukum perbudakan. Seperti misalnya ketika seorang dia bersumpah, kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya, maka dia salah satunya memerdekakan budak. Atau dia berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, padahal dia wajib puasa, maka dia wajib untuk memerdekakan budak. Nah, kita bahas. Syubhat seperti ini seringkali datang dari musuh-musuh Islam. Padahal kita harus pahami, kita lihat saksi sejarah. Selalu sejarah ini akan menjadi bukti forensik untuk membantah orang-orang yang memberikan tuduhan kepada Islam. Bahkan sejarah juga sejarah perjalanan bumi yang bisa dibuktikan dengan variabel-variabel tertentu, seperti misalnya radiokarbon yang memiliki isotop 14 ini bisa mengukur usia bumi, yang akan membantah secara telak teori Darwin misalnya. Ini contoh. Intinya terkadang kita mempelajari sejarah dengan berbagai aspeknya, ini akan membantu seseorang untuk bisa melihat fakta secara objektif. Kita lihat ketika belum datang dan Nabi SAW belum diutus, apakah perbudakan ini sudah ada? Jawabannya ya, dan itu hukum internasional, bukan cuma Jazirah Arab. Di Jazirah Arab kita tahu kisah Abu Lahab. Ketika Nabi SAW lahir, dia memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Itu ma'ruf. Jadi sebelum Rasulullah lahir, perbudakan itu sudah tersebar di Jazirah Arab. Ketika Rasulullah diutus, Bilal, seorang Afrikan kulit hitam, menjadi budak bagi Umayyah ibn Khalaf. Itu sebelum Rasulullah diutus. Sehingga ketika Rasulullah diutus, Bilal beriman, dia disiksa oleh tuannya. Ini Jazirah Arab. Bagaimana dengan di luar Jazirah Arab? Ya, perbudakan juga banyak. Seperti misalnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia berlari dari ayahnya yang beragama Majusi, ingin beragama Nasrani. Akhirnya dia terpontang-panting di Persia. Persia pada saat itu bukan Jazirah Arab, bukan Jazirah, bukan negeri Arab. Hingga akhirnya beliau diculik. Setelah perjalanan panjang, beliau dijadikan sebagai budak, lalu dijual ke satu orang, dan akhirnya Salman ini menjadi budak seorang Yahudi di Madinah. Jadi Salman menjadi budak seorang Yahudi di Madinah. Ini semua terjadi sebelum Rasulullah diutus. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat semesta alam. Rasulullah ketika diutus hidup di tengah-tengah peradaban zaman itu, beliau tidak bisa langsung mengatakan gak boleh ada perbudakan. Ya, itu hukum internasional pada saat itu. Tapi syariat Rasulullah, syariat Islam adalah syariat yang sangat agresif, berusaha untuk mengurangi perbudakan. Gimana caranya?
ada orang bersumpah dan ingin membatalkan, dia dianjurkan untuk memerdekakan budak, sehingga perbudakan semakin berkurang. Seorang melakukan pelanggaran, dianjurkan memerdekakan budak. Seorang yang menggauli istrinya di siang hari padahal dia sedang puasa, maka dia diperintahkan, disyariatkan untuk memerdekakan budak. Sehingga potensi kafarat di dalam Islam, denda-denda ini akan menghilangkan perbudakan. Jadi begitu konsep budak di dalam Islam. Dan ketika datang syariat Islam, budak ini diberikan haknya. Di dalam hadis Abu Dzar dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadi falyut'imhu mimma yat'am, wa liyulbisu mimma yalbas, wa la tukallifuhu ma la yutiqun, fa in kallaftumuhum fa'inu." Ada 4 poin ketika seorang memiliki budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak-budak kalian adalah manusia juga, keturunan Adam. Hanya saja dialah Allah yang menjadikan sebagian orang derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain. Itu pengaturan Allah. Maka siapa saja yang memiliki budak, hendaklah dia memberi makan budaknya sebagaimana dia makan. Walaupun gak harus sama menunya, tapi minimal layak. Siapa saja yang memiliki budak, hendaklah dia beri makan budaknya sebagaimana ia makan. Hendaklah ia memberi pakaian budaknya sebagaimana ia berpakaian. Dan jangan membebani budaknya dengan sesuatu di luar kemampuan. Kalau memang pekerjaan tersebut harus dikerjakan, maka bantu budak kalian. Ini 4 poin yang tidak akan kita dapatkan di luar syariat Islam. Jadi Allah memberikan rahmat termasuk kepada budak-budak ini. Mereka dianjurkan untuk dimerdekakan. Sehingga Abdullah bin Umar disebutkan Al-Dhahabi dalam biografinya, beliau tidaklah wafat melainkan telah memerdekakan lebih dari 1000 budak. Itu Islam. Ya, jadi orang-orang yang ingin mendiskreditkan Islam dengan isu perbudakan, orang yang kurang piknik. Justru Islam agama yang paling agresif untuk menghilangkan perbudakan. Tapi Islam juga terkait dengan Rasulullah SAW hidup terkait dengan peradaban zaman itu. Beliau nggak bisa terhindar dari peradaban zaman itu. Dan Rasulullah SAW ketika diutus di suatu tempat, beliau akan berbaur dengan tempat tersebut. Lalu beliau akan menata kembali tempat tersebut, sebagaimana yang beliau lakukan di Mekah, kemudian di Madinah. Akhirnya kaum muslimin pun mereka mendapatkan budak-budak dari kalangan wanita dan juga anak-anak kecil. Di antara yang menjadi budak adalah anak dari petinggi Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Nama anaknya adalah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Seorang wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya, istri-istri Nabi yang lain itu cemburunya berlebihan. Sampai-sampai Hafsah bintu Umar, kita sudah sebutkan Hafsah itu dinikahi oleh Nabi SAW setelah perang Uhud. Hafsah bintu Umar ini ketika melihat Sofia, ini wanita yang sangat cantik, yang nanti kita akan sebutkan dinikahi oleh Nabi SAW. Kata Hafsah, "Ya binta Yahudi, wahai anak Yahudi." Dihina seperti itu. Akhirnya Sofia nangis, ngadu ke Nabi SAW. Nabi sebagai seorang pemimpin harus bisa mendamaikan antara para kompetitor ini. Maka beliau mengatakan, "Kallah, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Bal anti ibnatu Nabi wa ammuki Nabi wa tahta Nabi." Wahai Sofia, engkau lebih dari mereka. Apa yang mereka banggakan darimu? Engkau anak keturunan Nabi. Karena Yahudi Bani Nadir
berasal dari keturunan Harun bin Imran bin Qahith bin Yashar bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Engkau adalah anak Nabi, artinya ayahmu ke atas adalah Harun. Nabi Harun kakak Nabi Musa. Wa ammuki Nabi, pamanmu Nabi. Siapa pamannya? Nabi Musa. Karena adik dari Nabi Harun, pamanmu Nabi. Dan engkau saat ini istri Nabi. Jadi 3 yang kau bisa banggakan dibanding mereka. Nah ini seorang laki-laki harus paling jago mencari alasan untuk mendamaikan. Kalau ente belum menguasain kamu seperti ini, jangan coba-coba bermain api di siang hari. Intinya Sofia bintu Huyai al-Akhtab salah satu yang ditawan dan konsekuensinya menjadi budak. Ketika disebutkan kepada Nabi SAW, di antara budak ini ternyata ada wanita yang sangat cantik. Ya Rasulullah memanggil Sofia, lalu menawarkan 2 hal. Wahai Sofia, apakah engkau mau aku merdekakan dan ikut bersama keluargamu, atau aku memerdekakanmu dan engkau aku nikahi? Gak dipaksa. Karena nggak boleh ada pernikahan secara paksa di dalam Islam. Ini nggak boleh. Hukumnya haram. Memaksa seorang wanita harus menikah dengan pilihan orang tuanya, ini hukumnya nggak boleh. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La tunkahul bikru hatta tusta'dan, wa la tunkahul aymu hatta tusta'dan, hatta tusta'mar." Seorang anak perawan gak boleh dinikahkan oleh orang tuanya, oleh walinya, kecuali setelah mendapatkan izin dari wanita tersebut. Gimana izinnya? Ditawarkan. Nah, itu ada tetangga, anaknya baik, supaya ikut kajian ya. Kasihan dia jomblo udah lama, misalnya ya. Kalau misalnya dia nggak suka, pasti dia akan langsung bilang, enggak. Tapi kalau misalnya dia suka, biasanya dia mau, itu hanya akan diam-diam saja, hanya senyum-senyum saja. Maka kata Nabi SAW, wa idnuha somatuha. Dan kalau dia diam, itulah izin dari perawan. Adapun janda, ketika seorang menjadi wali bagi janda, janda ini dia nggak boleh hanya ketika ditawarkan dia diam, berarti itu persetujuannya, enggak. Tapi benar-benar harus mendapatkan keterangan dari janda tersebut, dia mau atau enggak. Atau jangan-jangan dia udah gak mau nikah misalnya. Itu pilihannya dia. Jadi di dalam Islam poinnya, gak boleh ada pernikahan kecuali dibangun di atas ridha. Allah berfirman, "Fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Gak boleh seorang wali mencegah pernikahan kalau memang sudah ada ridha, kecuali kalau tidak ada ridha, ini nggak boleh. Nah poinnya, Rasulullah pun menawarkan Sofia, dan Sofia ternyata memilih untuk menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu usianya 17-18 tahun. Yang sebelumnya dia sudah menjanda dari 2 suami. Menunjukkan Sofia bintu Huyai, seorang wanita dari keturunan Yahudi Bani Nadir, sudah menikah sejak usia sangat belia. Karena untuk menjanda dari 2 suami sebelumnya, berarti nikahnya berapa tahun? Sementara ini dia dinikahi usia 17 tahun. Dan begitulah peradaban zaman dulu. Sehingga Yahudi, Nasara, begitu juga musyrikin di zaman itu tidak pernah menjatuhkan kehormatan Nabi, menghina Nabi, menuduh Nabi hanya karena menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan baru serumah usia 9 tahun. Peradaban zaman itu sangat lumrah. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ini bukan cuma di Jazirah Arab, di seluruh dunia itulah peradabannya, termasuk di Inggris. Ada seorang raja Inggris bernama Henry ke-7,
Raja Henry ke-7 ini lahir dari seorang wanita yang bernama Margaret Beaufort. Margaret Beaufort ini menikah dan langsung serumah dengan suaminya di usia 6 tahun. 6 tahun. Ini peradaban zaman itu. Nabi SAW menikah baru serumah di usia 9 tahun. Dan kita nggak bisa menyamakan dengan peradaban kita. Jangankan peradaban yang 14 abad yang lalu, 1400 abad yang lalu, 1400 tahun itu lama banget. Ini generasi kita aja di 20 tahun, 30 tahun belakang itu sudah berbeda. Dulu di generasi sebelum milenial, berarti ayah-ayah kita ya kurang lebih kayak jangan ditunjuk ya. Ini tersinggung kalau masalah usia nih ya. Ya mungkin yang kepala 5, kepala 6 sekarang merasakan kalau di zaman mereka dulu anak perempuan menikah di 18 tahun itu udah harus segera. Kalau udah 25, aduh udah mulut tetangga frekuensinya udah mulai error ya. Seperti radiasi black hole yang sampai ke bumi. Mulut tetangga udah gak bisa diam kalau ada perempuan perawan 25 tahun belum menikah. Seperti itu. Masuk ke milenial di 27, 28. Masuk ke Gen Z, ada yang sudah sampai 39 tahun masih fine-fine aja hidup, nggak terburu-buru untuk menikah. Perempuan, subhanallah. Nah ini kita rasakan sendiri, anak-anak sekarang jarang yang mau terburu-buru menikah. Nih mohon maaf, beberapa orang tua sampai khawatir datang ke saya, Ustaz tolong ini biografi anak saya, ini biografi adik saya, ada yang rata-rata S2. Jadi kalau ada antum yang siap, speknya juga harus S2 ya. Jadi datang, Ustaz tolong ini adik saya, ini anak saya S2 di kampus-kampus yang paling populer di Indonesia. Usia berapa? Ada yang udah 29, ada yang udah di atas itu, ada yang masih di bawah itu sedikit. Baru mau berpikir, itu pun keluarganya yang mikirin agar perempuan itu menikah. Ini peradaban nih belum lama. Kita masih berada di dalam peradaban tersebut, udah jauh berbeda. Nggak tahu mungkin nanti ke depan di usia 60 tahun kali baru mereka menikah. Fallahul musta'an. Nah, syahid kita nggak bisa menghakimi peradaban orang lain, peradaban zaman dahulu dengan peradaban yang kita rasakan hari ini. Kita nggak boleh mengatakan kepada mungkin perempuan-perempuan zaman sekarang yang memilih menikah di usia 30 tahun, kita nggak bisa menghina mereka dengan kalian tuh begitu. Enggak. Karena udah mulai bergeser yang namanya peradaban. Yang penting jangan dia menikah di atas 40, baru mau menikah di atas 40 tahun, karena ini berkaitan dengan masalah kesuburan, masalah menopause dia. Akhirnya Nabi SAW menikahi Sofia. Nah, Sofia juga ya wanita, ternyata persaingan sesama mereka itu sangat luar biasa. Makanya kata ikhwan-ikhwan yang sering naik KRL, perempuan itu lebih memilih naik di gerbong laki-laki. Kenapa? Karena di gerbong laki-laki dia akan dimuliakan. Karena dia tidak lain kalau bareng laki-laki, dia bisa jadi ibu bagi laki-laki, atau anak perempuan yang sangat disayangi bagi laki-laki. Laki-laki kan paling sayang gak anak perempuannya. Kalau anak laki-laki ditabok-tabokin tuh anak laki-laki itu. Atau dia sebagai istri dari seorang laki-laki. Jadi perempuan itu istimewa posisinya di sisi laki-laki. Akhirnya mereka katanya lebih milih udahlah di gerbong laki-laki aja. Kenapa? Kalau di gerbong perempuan, cakar-cakaran sesama mereka, ya. Gak ada yang ngasih, silakan duduk, gak ada katanya. Tapi seperti itu mungkin Allah, mungkin saya nggak pernah masuk gerbong perempuan ya. Yang lebih parah lagi katanya gerbong laki-laki harus dipindah ke ganti gerbong perempuan biar mereka yang ditumbalkan ya.
Nah poinnya, Sofia suatu saat, ini kan orang tuh kalau Rasulullah kenapa berpoligami? Ini kita disclaimer dulu, kita harus paham dulu, biar antum gak berharap di dalam hati ya. Jadi Rasulullah kenapa berpoligami? Salah satunya, beliau ini Nabi, ada syariat-syariat yang hanya bisa diakses oleh orang-orang terdekat Nabi secara private. Privasi Nabi ini tidak bisa diketahui oleh selain istri-istrinya. Seperti misalnya tata cara mandi junub. Nah ini diajarkan oleh istri Nabi melihat langsung bagaimana Rasulullah itu mandi junub. Ini gak bisa dilihat oleh sahabat yang lain. Begitu juga bagaimana ketika Rasulullah sedang tidur bersama istrinya, ketika berpuasa atau di luar berpuasa, atau dan seterusnya. Ini diceritakan oleh istri-istri Nabi yang gak mungkin diakses oleh selain istrinya. Sehingga ketika Rasulullah memiliki istri banyak, itu ada hikmahnya. Kalau ente takutnya kalau istri banyak yang ada musibahnya. Jadi mikir dia. Nah kita kembali. Rasulullah SAW ketika memiliki istri lebih dari satu, beliau harus bersikap adil. Salah satunya adalah al-qismah, pembagian hari. Nah suatu saat, itu hari gilirannya Aisyah. Sofia nih datang bawa makanan di rumahnya Aisyah. Itu gilirannya Aisyah. Ketika piring Sofia datang membawa piring, di situ ada Aisyah, langsung diambil, dibanting piringnya. Emang gua nggak bisa ngasih makan suami gua? Gitu terpaksa. Ini kan giliran aku. Kenapa bawa makanan? Emang saya nggak bisa ngasih makan? Ini kan menghina banget ini. Padahal kan kalau mindset kita laki-laki ya, alhamdulillah datang makanan. Ini bantuan, kamu nggak usah capek-capek. Ya. Ibaratnya kita tuh ingin meringankan kerjaan istri kita biar ada temannya kita. Tapi cara memandang wanita ternyata berbeda. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba yang seperti ini. Bahaya. Dia kan kata ikhwan, waduh kamu tuh kasihan sendirian ya. Aku cariin temannya, itu kamu sih yang salah di otak perempuan. Engkau masukkan perempuan lain itu sama dengan mendekatkan unsur helium dengan air atau natrium dengan air. Apa yang terjadi? Natrium dengan air meledak, ya. Jadi bom. Nah poinnya, akhirnya Aisyah membanting piringnya dan melihat Aisyah sangat cemburu. Rasulullah SAW harus mengalihkan. Nah ini seni sebagai seorang suami. Dia pun mengatakan gharat ummukum. Nah ini ibu kalian sedang cemburu. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, wahai Aisyah, as-sahan bis-sahan wa ta'am bit-ta'am. Wahai Aisyah, piring harus diganti piring dan makanannya harus diganti makanan. Kemudian akhirnya Aisyah mengganti dan damai. Intinya ini adalah seni yang susah untuk dipelajari dan tidak usah pelajari. Satu cukup insya Allah. Satu cukup insya Allah. Baik. Setelah menikahi Sofia, kita ambil sedikit dulu. Pernikahan dengan Sofia, Nabi SAW ketika beliau menjalankan sunnah pada Nabi, jadi kalau ada akad nikah, seorang tidak boleh berpisah dari majelis tersebut sampai mereka makan. Maka Nabi SAW setelah menikahi Sofia, yang mana maharnya adalah dengan dimerdekakan dari perbudakan tadi, Rasulullah menikahi Sofia ini lalu mengadakan walimah. Kata Rasulullah, kana lahu fadlu zatin falyatini bih. Siapa yang masih memiliki sisa perbekalan, ayo mari kumpulkan. Akhirnya kata Anas bin Malik, para sahabat pun ada yang membawa korma, ada yang membawa adonan, ada yang membawa air, ada yang membawa sisa-sisa makanannya. Akhirnya semuanya dicampur. Namanya al-halis. Setelah dicampur, barulah
dibagi-bagikan. Kata Anas, fadzaka walimatu nabiyikum, itulah walimahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, karena yang paling penting kan akadnya. Adapun harus berapa porsi yang diundang, berapa peks, ini nggak penting. Yang penting ada wali, ada 2 saksi, ada akad, selesai, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada makanan yang bisa disiapkan, ya, gorengan juga semua sepakat, oke, nggak ada masalah, iya. Yang penting ada makanan. Tapi jangan nggak punya modal sama sekali juga ya. Nah, poinnya, kata Anas, itulah walimah pernikahan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kalian harus sudah siap gedung yang besar dan seterusnya. Kalau misalnya seorang punya, alhamdulillah. Tapi kan permasalahannya kalau dia nggak punya, jangan dia memaksakan diri menunda pernikahan hanya karena dia belum sanggup untuk biaya walimah yang begitu membengkak. Baik, masih ada sebenarnya kita ingin lanjutkan, tapi kita cukupkan sampai di sini karena sudah syuruk. Silakan kepada saudara terhormat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita sudah mendengarkan sirat Nabawiyah pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tentang kisah perang Khaybar. Karena itu bagi teman sekalian, barangkali ada kekurangan jelasan atau mungkin kurang pahaman dalam penjelasan pagi ini, mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain. Silakan. Ada Pak Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Ustaz, saat ini tuh di populasi perempuan itu lebih banyak. Allah itu kan maha adil, Ustaz, ya. Gimana memahaminya ya? Jadi di dalam komunitas-komunitas yang kebetulan saya terlibat itu memang kelihatan populasi jumlah perempuannya itu lebih banyak, selalu lebih banyak gitu. Nah, apakah nanti terjadi ini janda tertinggal atau apa namanya perawan yang belum punya jodoh gitu? Gimana itu memahaminya, Ustaz? Terima kasih. Baik. Ajal, rezeki, jodoh, keturunan, semuanya ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya, apakah semua orang harus punya jodoh? Itu pertanyaannya. Maka kita akan bisa menanyakan dengan pertanyaan yang sama dan mirip, yaitu apakah setiap orang pasti punya keturunan? Iya. Banyak orang yang meninggal sebelum dia menikah. Banyak orang yang meninggal sebelum dia punya keturunan. Dan semua itu adalah warna-warni kehidupan yang Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia. Karena kita harus paham terlebih dahulu konsep utama yang harus kita yakini di dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hukum-hukumnya. Ada seorang yang Allah uji dengan kesenangan, ada seorang yang Allah uji dengan kesusahan. Berkaitan tentang apakah setiap orang pasti punya jodoh, kembali lagi kepada jawabannya, setiap orang punya rezeki. Setiap orang punya rezeki. Apakah jodoh tersebut termasuk bagian dari rezekinya? Wallahu a'lam. Sekarang pertanyaan, apakah setiap orang pasti punya rumah? Bukankah rumah itu bagian dari rezeki? Apakah setiap orang yang sudah menikah pasti punya anak? Bukankah anak itu bagian dari rezeki? Ini hal-hal yang harus kita pahami dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu pada ujian berganti ujian. Dan seorang penyair mengatakan, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi as-sufur. Tidak setiap yang didapat, tidak setiap yang diinginkan seseorang itu pasti didapatkan sebagaimana
kapal yang berjalan di lautan, angin yang berhembus tidak sesuai yang diinginkan oleh Sang Mahkoda. Dan poinnya kita harus paham, ada namanya rezeki. Tapi kita juga jangan melupakan setiap rezeki ada sebabnya. Setiap rezeki ada sebab. Seperti tadi kita bahas, keturunan adalah rezeki, hasil. Namun rezeki berupa keturunan ini tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dia melewati sebabnya, kecuali dia menjalani sebabnya. Dan begitu juga jodoh. Jodoh pasangan adalah rezeki. Dan seorang untuk mendapatkan rezeki berupa pasangannya ini, jodoh ini, dia harus menjalani sebabnya. Dia harus menjalani sebabnya. Sekarang ada seorang, dia pengen punya anak, tapi dia gak mau nikah. Itu gimana ceritanya? Gak bisa. Atau mungkin dia pengen punya anak, tapi nikahnya laki-laki sama laki-laki. Itu gimana ceritanya? Alhamdulillah. Dan tahu nggak, para gay, homo yang mereka menuntut di sebagian negara, menuntut untuk pernikahannya dilegalkan, ini benar-benar puncak dari yang namanya cognitive dissonance, puncak dari yang namanya gejolak di dalam batin mereka. Ngapain mereka butuh pengakuan? Ngapain mereka butuh pernikahan? Toh nggak ada yang dihasilkan juga, nggak punya anak. Orang kan kenapa menikah dicatat resmi? Salah satunya adalah untuk menjalankan agama, perintah Allah. Kemudian yang kedua, agar dokumen-dokumen anak-anaknya terjaga rapi. Juga ada hukum waris dan seterusnya. Nah sekarang mereka ngapain untuk pernikahannya dilegalkan? Emang bakal punya anak? Mana ada? Tel menghasilkan jeruk? Gak ada. Apakah nanti untuk hukum waris? Mereka bisa bunuh-bunuhan karena harta. Jadi ini benar-benar yang namanya puncak cognitive dissonance, kehampaan di dalam batin. Mereka ingin mencari validasi untuk diakui, tapi kan alam tidak akan pernah bertentangan dengan hukum-hukum kausalitasnya. Nah ini parahnya. Kita lanjutkan, kita kembali. Seorang untuk bisa makan dan merasakan kenyang, dia harus menjalani sebab. Ada orang yang misalnya, saya nggak mau kerja, saya nggak mau ngapa-ngapain. Kira-kira dia akan kelaparan nggak? Dia akan kelaparan kalau nggak ada support dari orang tuanya atau dia akan kelaparan. Begitu juga seorang pengen punya anak, tapi dia nggak mau nikah, dia akan punya anak kan? Nggak akan. Nah begitu juga orang pengen punya pasangan, tapi dia nggak mau cari tahu, dia nggak mau berusaha. Dia setiap ada tawaran, nggak mau. Setiap ada tawaran, nggak mau. Yang seperti ini bukan dia nggak punya jodoh, tapi dia yang menutup sendiri pintu jodohnya. Dia yang tidak mau menjalani sebab-sebab rezekinya. Persis seperti seorang sudah dikasih makanan di depannya, dia memilih untuk gak makan. Apa lalu dikatakan, oh Allah nggak tetapkan orang ini jodoh? Dia yang gak mau. Dia gak mau makan orang ini. Nah, sekarang wanita misalnya udah sampai usianya 30 tahun, oh dia belum punya jodoh. Sebenarnya mah kalau wanita gampang, kalau laki-laki itu susah. Ini laki-laki misalnya dia mengidam-idamkan seorang wanita, qadar Allah wanita itu nikah sama laki-laki lain, udah pupus sudah harapannya. Pupus harapannya. Dia mau nunggu wanita itu jadi janda masih lama kita. Mungkin dia menjadi janda setelah umur 75 tahun nantinya. Masih lama. Tapi coba wanita, dia mengidolakan seorang laki-laki. Qadar Allah laki-laki itu nikah. Lah laki-laki itu masih punya 3 kredit. Mudah bagi wanita. Jadi asal mereka mau menurunkan ambisi dan speknya. Bagi wanita ya. Kalau laki-laki yang paling susah. Walaupun hari ini biografi yang masuk ke saya banyakkan perempuan, laki-laki nggak mau nikah zaman sekarang. Bingung para jomblo. Padahal mah kalau urusan walimah, KUA itu gratis nikah. KUA itu program pemerintah.
KUA gratis. Dan Gen Z, Masya Allah, saya sendiri pernah di salah satu kantor KUA di Cawang kalau nggak salah. Saya ngasih khutbah nikah, emang di dalam kantor KUA itu top. Itu Gen Z yang nikah. Jadi harusnya nggak ada kendala. KUA gratis. Untuk walimahan udah beli gorengan dah, cukup. Yang penting makan apa gitu, tapi jangan lupa ada cabenya. Nah jadi poinnya di sini mungkin soal ini sering ya pertanyaan wanita, karena wanita lebih sensitif sepertinya. Mereka mengatakan gimana ya kok dia udah umurnya udah sangat lanjut, udah lewat, tapi dia belum menikah. Gampang menikah kalau bagi perempuan. Dia turunkan speknya, dia siap untuk menikah ya, dengan berbagai macam kemungkinan, selama itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada masalah. Tapi ingat, wanita juga ketika ingin menikahi laki-laki harus memiliki kriteria-kriteria yang sesuai syariat. Pertama, dia muslim, ini mutlak. Kemudian yang kedua, cari yang baik agamanya. Kemudian yang ketiga, cari yang baik ekonominya. Berikutnya, nyari yang baik penampilannya, tampangnya, mungkin dia ganteng misalnya, six pack dan seterusnya, umpamanya iya. Kalau nggak ada one pack juga nggak apa-apa. Nah poinnya, dia jangan terlalu memaksakan diri, mengekang dirinya sendiri dengan spek yang terlalu berlebihan. Nah, Allah. Baik, Ustaz, namanya sedikit. Tadi kan yang ditanyakan Pak Heru, populasi perempuan lebih banyak. Jadi apakah tetap tidak ada anjuran untuk laki-laki untuk lebih dari satu? Boleh kita jelasin ya. Oke, kita jelasin. Ana jelasin. Jadi jadi gini, kita harus paham, Islam itu solusi bagi manusia. Islam tidak akan menzalimi wanita. Justru dengan adanya, ini kita harus bahas secara objektif dulu. Toh nanti subjeknya apakah mereka sanggup atau enggak, ini lain. Kita jelaskan dulu kenapa poligami itu ada. Jadi gini, sebelum datangnya Islam, poligami adalah poligami adalah sifatnya peradaban internasional. Ada raja-raja yang punya istri itu sampai ratusan. Bahkan tercatat Nabi Daud alaihi salam istrinya 100. Itu dari berbagai macam ras, udah gak usah dipikirin. Kaget, Nabi Daud istrinya 100. Anaknya, nah ini nih, ternyata anak lebih hebat dari bapak. Nabi Sulaiman anaknya, Sulaiman bin Daud, istrinya 1000. Ya Allah, 1000 istrinya. Tapi mohon maaf, mereka Nabi dikasih kekuatan lebih dari 70 kekuatan kuda, horsepower namanya. Lah kita punten 5 menit 7 menit, setelah itu disuruh tiup lilin udah gak kuat. Jadi beda spek. Ini kita harus pahami dulu. Maksudnya ketika berjalan terus generasi manusia sampai zamannya Rasulullah sebelum diutus sebagai nabi, itu orang-orang Quraisy istrinya banyak. Sampai ada seorang sahabat bernama Ghailan ibn Salimah. Ghailan ibn Salimah sebelum turun surat An-Nisa ayat 3 bagian tengah sebelah kiri, kata Allah Subhanahu, sebelum ayat itu turun, tuh Ghailan istrinya 10 ya. Harus kita pahami. Ini dia dulu belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, turun firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Wahai para laki-laki, maksimal kalian menikah 4. Maka poligami di zaman itu adalah rahmat bagi wanita. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa semena-mena lagi menikahi sampai 10, 20. Kebayang, kalau istrinya 10, itu gimana baginya?
Gimana ngebaginya coba? Susah. Dan lagi-lagi mohon maaf, kan sperma itu ada siklusnya. Hormon testosteron itu ada siklusnya. Ini kalau ini nggak apa-apa ya. Kalau gunungnya baru meletus, itu untuk mengumpulkan tenaga lagi itu butuh waktu. Mending kalau makannya dijaga, makan daging, makannya tuh yang benar-benar protein sehingga proses pemulihan cepat. Nah ini makannya gorengan. Akhirnya kolesterolnya bukan nambah produksi sperma, nyumbat pembuluh darah. Kalau udah nyumbat pembuluh darah, mohon maaf, ngos-ngosan. Baru saat darah yang terlalu dalam. Intinya kita harus pahami dengan bijak, bapak-bapak. Ya. Jadi untuk hari ini populasi laki-laki dan perempuan masih seimbang. Setiap 100 wanita ada 101 laki-laki. Jadi hanya lebih 1-2. Walaupun secara sunnatullah nanti akan menuju kepada lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Hatta yakuna lirrajulil wahid 50 imra'ah. Sampai kata Nabi SAW, sampai satu laki-laki berbanding 50 wanita. Bapak-bapak jangan terburu-buru menerjemahkan hadis ini dengan fantasi Anda. Anda salah. Satu laki-laki berbanding 50 perempuan adalah satu laki-laki membiayai hidup 50 perempuan. Ada ibunya, ada anak perempuannya, ada ponakannya perempuan, ada tantenya perempuan. Jadi gitu. Bukan berarti satu menikah dengan enggak. Ini bagi dia menafkahi 50. Bagi orang lain, itu mungkin boleh dia nikahi gitu mas. Jadi satu banding 50. Bagi yang paham aja. Nah poinnya, untuk sekarang populasinya itu masih 11-12, belum terlalu ada gap. Kami nanti akan menuju kepada gap. Nah intinya poligami adalah solusi bagi manusia, bukan untuk mengekang, mendiskreditkan wanita atau untuk menyiksa laki-laki hanya dijadikan sebagai mesin pencari uang. Enggak. Jadi ini, saya pernah nemenin ada teman nyari frame kacamata di salah satu mall di Depok. Kita lihat ada furniture yang sedang display, ada sofa. Ya udah capek keliling-keliling nyari counter kacamata, akhirnya kita duduk. Saya waktu itu sama teman yang nyetirin sama teman yang nyari kacamata bertiga. Tiba-tiba kita lagi duduk disamperin sama SPG-nya, perempuan, masya Allah. Jangan ditanya. Saya nunjukin pandangan waktu itu, tenang aja ya. Nah jadi ketika akhirnya yang sopir ngajak ngobrol, karena kita lagi duduk nih, nggak mungkin gak diajak ngobrol, karena dia ingin menawarkan sofanya. Gak lama setelah 3 menit sampai 5 menit ngobrol, tiba-tiba bahas poligami. Teman saya yang sopir tadi, akhirnya sampai keluar dari statement perempuan tersebut, saya nggak setuju dengan poligami. Wah, tadi waktu ngobrol yang lain saya nggak peduli, tapi ketika dia ngomong saya nggak setuju dengan poligami, di sini saya merasa tanggung jawab untuk meluruskan. Akhirnya saya bilang, nenter orang Sunda, jadi gini, bukan tidak semua syariat Allah yang tidak pernah kita lakukan lalu kita hapus saja syariat tersebut dari Islam. Enggak. Kenapa? Karena Islam ini diturunkan untuk seluruh alam, bukan hanya untuk individu-individu tertentu. Jadi gini, pernah dengar nggak syariat tayamum? Tayamum pakai debu ketika nggak menemukan air kalau sakit. Orang Indonesia mungkin sepanjang hidup mereka hampir nggak pernah tayamum. Apalagi kita di Jawa Barat misalnya, di Jawa itu air melimpah. Hampir gak ada yang pernah tayamum. Sekarang pertanyaannya, ya udah kita hapus aja syariat ini karena kita gak ada yang tayamum. Apakah seperti itu? Tentunya enggak. Karena di belahan bumi sana mungkin ada yang butuh untuk tayamum di padang pasir atau mungkin dimanapun itu. Berarti syariat Allah bukan hanya untuk individu-individu tertentu, tapi sifatnya universal. Nah, begitu juga poligami. Ada mungkin
Laki-laki dan perempuan mereka saling mencintai, menikah. Tapi mungkin ada satu hal pada istrinya, mungkin ada hal yang ada anomali namanya, ada sesuatu yang membuat dia gak bisa hamil. Tapi suaminya gak ingin menceraikannya, sudah mencoba bayi tabung dan seterusnya, tapi gak bisa. Lalu istrinya kasihan kalau suaminya juga gak punya anak misalnya. Lalu dia tawarkan, gak apa-apa, nikah aja lagi, gak harus ceraikan. Ini kan solusi banget. Ini luar biasa. Atau begitu juga kita hidup di dalam demokrasi. Ada wanita-wanita yang mungkin qadar Allah suaminya meninggal, yang sebelumnya dia hidupnya itu all out untuk anak-anaknya. Akhirnya ketika suaminya meninggal, gak ada lagi yang menjadi tulang punggung mencarikan nafkah. Nah, datang seorang laki-laki walaupun udah punya istri, luar biasa, hatinya sangat mulia, ingin membantu menafkahi janda tadi. Kan ini tujuan Islam, untuk menuntaskan masalah-masalah sosial. Bagus tidak? Akhirnya wanita ini, si Neng tadi bilang, wah Masya Allah, kalau seperti itu saya setuju Pak Ustaz, asal jangan suami saya poligami. Jadi seperti itu, jangan. Maksudnya poligami bukan obrolan warung kopi yang seorang berbicara hanya untuk, ya gak boleh kita mencoreng poligami. Poligami ini solusi, karena ini syariat Allah. Kalaupun hari ini seorang belum menerimanya, bukan karena itu tidak baik, atau mungkin dia juga melihat suaminya, dia mah kalau mau poligami bisa apa gaji UMR, di tanggal 20 udah habis, udah mulai ngutang. Nah ini masalah nih. Tapi coba kalau misalnya suaminya Masya Allah, suaminya ini saking luar biasanya, sepertinya dia harus mengayomi banyak peradaban umpamanya ya. Anda nggak bisa kata-kata. Nah, Allah, jadi seperti itu. Poligami kita harus paham secara objek, bukan pada subjek yang menjalankannya. Nah, demikian Allah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kesempatan pada hari ini. Tentunya masih banyak yang ingin bertanya, namun waktu kita sudah terbatasi sampai sudah menjelang siang. Oleh karena itu saya tentu mengakhiri dengan doa Fatihah. Syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat solusi bagi umat manusia. Kita harus memahaminya secara objek. Kalaupun ada dari oknum-oknum yang melakukannya secara serampangan, tidak kemudian mewakili syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah tugas kita untuk menjelaskan ini kepada orang-orang. Karena syariat Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk mengekang atau membelenggu kebebasan manusia. Semoga dengan mendengarkan sirah perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin memberikan kita inspirasi untuk terus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ustaz, terima kasih para teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Saya sebagai pemandu acara barangkali ada kesalahan dan kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri dengan pesan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.